Jadi yang bisa kita harapkan adalah si korban ini kita tingkatkan kepercayaan dirinya walaupun si pembuli ini melakukan hal yang sama. Iya, kayaknya nggak cuman di sekolah tingkat atas aja sih dok ya, tapi aku juga pernah mengalami hal itu juga. Mungkin karena aku nggak pede atau gimana gitu loh dok, karena pernah ya dikatakan giginya kurang rapi, terus kurang terlihat cantik. Itu bagaimana ya dok ya? Memang penampilan fisik itu kan kalau kita melihat orang banyak sekali yang dilihat. Iya, betul. Tapi pasti yang dilihat pertama itu adalah wajah. Ya. Terus saat kita berbicara, gigi itu adalah salah satu penampilan yang nggak bisa luput dari pandangan kita. Iya, gitu. Nah, jadi penampilan gigi itu sangat berpengaruh dengan kepercayaan diri seseorang. Itu. Jadi kalau misalnya nervous ketemu sama orang, kita bisa kembalikan lagi ini apakah karena penampilan wajah ataukah penampilan giginya yang membuat kepercayaan diri itu jadi kurang gitu. Soalnya pertama kali kita ngobrol juga biasanya selain mata yang dilihat biasanya mulut Iya, ya. iya. Karena kan yang paling bergerak Jadi kayak- aktif ya. Betul. Karena maksudnya kelihatan banget gitu ya, bukan yang harus dicari-cari gitu, bukan? Iya, Kayak langsung gitu. kelihatan gitu. Ya, mungkin true story-nya ada nggak ya dok? True Dari pasien story. dok? Sebenarnya true story-nya tuh banyak sekali pasienku itu. Jadi kalau pasien datang ke saya itu kan pasti saya tanya mau apa gitu, walaupun sebenarnya tahu juga pasti mau apa. Ya, ujungnya tahu. Ujungnya tahu, tapi pasti tanya dulu mau apa yang bisa dibantu gitu. Yes. Jadi disitulah pasien itu nanti akan banyak cerita. Jadi kalau pasien rata-rata pasien yang SD atau SMP ya, itu mereka banyak sekali yang dibully sama teman sekolahnya. SD dok, sorry SD tapi yang udah kelas 6 SD gitu kan. Oh, Ya, iya. kelas 6 SD atau anak-anak SMP, malah yang terbaru ini pasien dewasa yang dia masih bawa trauma saat dia sekolah SD. Itu. Jadi dia cerita kalau dulu itu saat saya sekolah SD dibully. Kenapa dibulinya? Ya karena giginya maju. Gitu. Terus tapi tidak hanya gigi maju aja, misalnya ada gigi yang impaksi atau nggak tumbuh, jadi bogang Iya. di tengah-tengah di atas. Nah itu juga dibully sama teman-temannya. Terus giginya yang gingsul itu dibully. Jadi banyak sebenarnya pasien saya itu yang sering sekali kena bully orang-orang sekitarnya akibat penampilan gigi yang kurang bagus gitu. Makanya kita bikin live ini untuk gimana ya enaknya. Saya juga akan nanti banyak tanya ke Cinta untuk memberi saran ke pasien ini supaya dia nggak drop. Karena kalau pakai behel itu kan kadang pembulian itu semakin gitu kan. Itu lagi behelnya kemana? Jadi banyak sekali pembulian ini nggak stop ternyata setelah pasien ini melakukan perawatan orto. Oke. Boleh tanya nggak dok, kalau untuk anak-anak itu sebenarnya boleh behel itu usianya berapa sih gitu? Oke, kalau terkait usia awal pemasangan behel itu tiap praktisi beda-beda. Tapi kalau saya lebih suka ketika gigi anak-anak ini, gigi dewasanya sudah keluar semua. Biasanya di usia 12 atau 13 tahun. Nah itu gigi dewasa sudah keluar semua itu lebih enak. Tapi ada beberapa juga praktisi yang dimulai di usia 8 tahun. Gitu. Tapi ada juga nggak sih dok kayak pasien yang udah dok nggak apa-apa umur segini aja, misal umur 10 tahun atau di bawah itu ya tadi yang dokter katakan itu. Banyak orang tua itu yang saking sayangnya sama anaknya ya gitu. Jadi kalau bisa sekarang juga aku mau pasang misalnya gitu. Iya. Tapi saya lihat dulu karakter si anak ini. Biasanya anak-anak yang terlalu muda usianya itu dia belum memiliki tanggung jawab. Nah sedangkan kalau pasang behel itu kan nempelnya kan bukan di gigi orang tuanya ya, tapi nempelnya kan di gigi anaknya. Nah ini yang saya lihat lagi, anak ini kira-kira sudah bisa bertanggung jawab atau belum terhadap behel yang nempel di giginya. Karena kan behel itu bukan barang yang murah atau yang tanpa tujuan. Tuh. Karena perawatan juga
Ya. Jadi kembali ke anak ini, Betul. anak ini udah siap atau belum. Saya tanyakan walaupun anaknya sebenarnya kalau ditanyain juga gitu kan. Jadi saya pastikan gimana, mau pasang nggak, bisa nggak gitu. Jadi kalau anak ini belum kooperatif, saya akan kembalikan lagi ke orang tua gimana kalau kita mundurin dulu aja 1-2 bulan. Jadi orang tua tuh sounding terus dulu ke anaknya, Iya. bisa nggak gitu. Tahan dulu ya, Dok, ya. Tahan dulu. Yes, oke. Tapi dari true story-nya Dokter Vela nih, cowok atau cewek Dok kebanyakan yang sering dibully atau gimana? Yang Sama sering cerita? keduanya. Oh sama. Sama keduanya. Oh. Cuman pembawaannya yang berbeda. Pasien perempuan itu kalau dibully cenderung apa tuh ya? Sendu itu. Apa itu? Ya. Kayak nanti seperti Mbak Cinta yang bisa menjelaskan Itu. tentang cewek ataupun cowok Kalau gitu ya. aku yang pasien itu ya, tapi kalau anak cowok dibully itu kayak bodo amat gitu. Lebih ke situ. Faktanya di luar sekolah pun, sekolah ini ya gitu, mungkin ibu-ibu yang di sini nonton gitu, anak itu ada yang maksa pengen behel gitu. Karena Iya. apa? Karena itu tadi, selain mungkin dibully, dia merasa dibully ini kan luas ya Dok ya gitu. Selain dia merasa bahwa mungkin giginya maju, giginya kurang rapi atau apa, tapi ada faktor psikologis di mana ada yang bilang temennya gitu kalau behel itu jadinya nanti cantik, berseri-seri giginya, terus belum lagi ngelihat idolnya itu behel kayak gitu, itu membuat anak yang mungkin usianya 8 tahun yang harusnya dia masih kayak tahapannya itu tadi ya Dok ya, yang bilangnya bahwa belum konsisten gitu, itu memaksa untuk pengen behel dan akhirnya nggak dibolehin mungkin sama orang tuanya atau apa, akhirnya memilih untuk pasang yang di pinggir-pinggir atau bahkan itu Dok mainan yang aku tahu itu. yang fashion itu ya. yang fashion itu kan Bisa cepat pasang sendiri gitu ya Kakak ya. nggak mungkin aku kurang tahu ya Dok ya, tapi secara medis kan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh gitu. Jadi sebenarnya edukasi kita tuh melihat media sosial itu kan sekarang berkembang sudah sangat pesat. Jadi kita itu setiap akan melakukan apa itu kan sudah gampang sekali googling misalnya gitu ya. Apalagi ini berkaitan dengan kesehatan. Kan behel itu walaupun hanya seperti estetik aja, tapi itu sangat berkaitan dengan kesehatan rongga mulut gitu. Jadi sangat penting untuk pasien sebelum memasang behel sebaiknya cari tahu dulu enaknya kemana. Jadi biar tidak sembarangan. Betul. Mau kemana? Jadi tidak di pinggir jalan. Jadi kalau praktek dokter giginya di pinggir jalan ya enggak Nggak apa-apa. apa-apa. Mungkin dokternya di pinggir jalan memang prakteknya. Pas banget jalan besar nih, maksudnya begitu mungkin ya Kak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ya yang ada di wilayah Banyuwangi, domisili Banyuwangi Jawa Timur nih, bisa langsung aja ya teman-teman ya. Yuk langsung aja datang ke Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Boleh banget. Iya, konsultasi dulu juga boleh, nggak langsung tindakan ya dokter ya. Enggak bisa. Tuh, nggak bisa dan ya pasti akan konsultasi terlebih dahulu. Ada prosesnya dulu. Betul, ada prosesnya sebelum ke tahap iup gitu ya dokter ya tuh. Nih proses ke tahap iup ya. Yang pasien sudah perawatan di dokter, ada nggak apa ya namanya perkembangan dari ceritanya dia? Mungkin yang dulu tuh dibully, sekarang gimana? Nah, beberapa pasien ada yang mengatakan jadi gini ya, karena kalau si pembuli ini kadang dia itu tidak berubah hanya karena si korban merubah penampilannya. Jadi yang bisa kita harapkan adalah si korban ini kita tingkatkan kepercayaan dirinya walaupun si pembuli ini melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi yang bisa kita edukasi adalah ya si pasien atau si korban. Tidak masalah, nanti si pembuli sekarang gimana, saya sering menanyakan itu kan, tetap aja dok, oh ya sudah nggak apa-apa, yang penting gigimu ini sudah keluar, sudah rapi, kamu pilih aja lingkungan yang lebih baik. Sudah, saya lebih mengarahkan situ, karena kalau kita mau mengubah si pembuli kan kita nggak bisa, nggak pernah ketemu pun si pembuli ini biasanya ya sudah punya problem sendiri yang kita tidak bisa apa-apakan. Pada saya juga problematik ya karena si pembuli ya. Nah tapi gimana ya Mbak Cinta? Karena kan itu berarti merasa terpojokkan ya berarti ya, yang korbannya. Jadi kita tuh sebenarnya harus tanggepinnya seperti apa? Kita udah berusaha effort untuk merubah, tapi masih aja dibully. Nah itu harus kayak gimana Mbak?
mungkin ini ya karena itu berhubungan dengan self image ya gitu. Self image itu kan terbentuknya tidak serta merta langsung kayak hari ini terbentuk besok hari ini dibentuk besok terbentuk gitu ya. Nah itu adalah perilakunya itu bisa berulang-ulang karena hal-hal yang diulang-ulang oleh orang lain mungkin atau oleh diri kita. Kayak contohnya mungkin pasiennya dokter Vela ini bicara bahwa kayak kamu tuh kok jelek, kamu itu kok maaf tonggos, kamu itu kok kayak ini gitu. Nah itu berulang-ulang sehingga membuat pasien itu merasa bahwa oh ternyata aku seperti itu ya gitu. Akhirnya memandangnya menjadi seperti oh ternyata aku betul seperti yang dikatakan dia gitu. Nah selain untuk meskipun sudah diperbaiki seperti apapun, tapi kalau kitanya tidak secara sadar paham bahwa kita tidak sesuai dengan apa yang mereka bilang loh gitu, itu ya pasti akan terjadi hal-hal yang berhubungan dengan self image, akhirnya harga diri kita terluka gitu. Nah kalau harga diri kita terluka jadi agak percuma ya dok ya, meskipun mahal, meskipun ini, tapi kalian memperbarui gigi, memperbarui penampilan, tapi kalau kalian masih memandang diri kalian itu tidak berharga atau mungkin harga diri kalian terluka, seperti itu sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin nanti dokter Vela selain memberikan support system gitu, baik banget dokter autonya. Iya, pahalanya berkali-kali lipat nih. Diberikan support system, selain mendengar diberikan curhatan. support system, terus itu juga nanti mungkin bisa diarahkan ke saya gitu. Iya, betul. Iya. Jadi ini yang berkaitan dengan topik kita hari ini ya, penampilan gigi dengan pembulian ya. Jadi ketika kita sudah melakukan pemasangan behel, sebaiknya kita memiliki rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri, terus positive thinking yang harus ditekankan pada diri kita sendiri. Gitu. Kita tidak bisa merubah cara orang lain untuk memandang kita seperti apa, tapi yang bisa kita ubah adalah pikiran kita sendiri. Jadi jangan sampai putus semangat selama perawatan behel, misalnya pembulian ini masih berlangsung, ya sudah biarkan aja. Tetap kita harus memiliki motivasi atau semangat untuk diri kita sendiri, untuk merapikan gigi, mendapatkan penampilan gigi yang lebih baik. Oke, berarti kita langsung sambung ke Kak Cinta ya. Gimana Kakak? Kalau dari aku, orang lain boleh menertawakan diri kamu, tapi tidak boleh untuk melukai harga diri kamu tanpa seizin kamu. Yeay. Hari ini ya guys ya, penutupnya sangat indah sekali kata-katanya ya.